mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk bisa menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat, karena tentunya ada banyak berita yang harus diluruskan, disampaikan. Bahwa saya sendiri kemudian pada akhirnya pada titik ini mengikuti kontestasi Pilkada Provinsi Jambi memang melalui jalan yang cukup jauh. Terus terang bagi sebagian orang mungkin ini terkesan mendadak, tapi sesungguhnya sudah mulai proses yang sangat banyak, sehingga akhirnya pada bulan Ramadan yang lalu Bapak Ibu sekalian, tepatnya 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, saya menyatakan sikap bahwa insya Allah Bismillahirrahmanirrahim saya mengikuti kontestasi Pilkada Provinsi Jambi ini. Banyak sekali yang menjadi pertimbangan, salah satu diantaranya, dan tentu ini adalah bisa saya katakan yang paling utama, karena saya dulu mendampingi almarhum Bapak Zulkifli Nurdin selama 10 tahun beliau menjadi Gubernur Jambi. Beliau mengharuskan saya sendiri saat itu untuk senantiasa mengikuti semua kegiatan beliau, seperti kunjungan ke daerah. Kemudian juga saya seringkali diajak diskusi oleh beliau tentang semua persoalan pembangunan di Provinsi Jambi. Sehingga kurang lebih mungkin jika Bapak Ibu melihat pada saat itu saya seringkali berada di ruang yang sama dengan beliau ketika dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, di sini tanpa maksud bahwa saya merasa lebih dari yang lain, nauzubillah min dzalik, bukan itu. Berbicara tentang kemampuan, saya yakin banyak sekali yang merasa lebih mampu dan lebih mumpuni untuk membangun Provinsi Jambi. Tapi ini adalah masalah keterpanggilan hati, karena kurang lebih saya memahami nafas pembangunan yang beliau canangkan selama 10 tahun, dan saya melihat kok banyak sekali program yang seharusnya dijalankan itu tidak dijalankan, dan banyak sekali ide-ide besar beliau yang kemudian itu menjadi termarginalkan. Saya tidak tahu persis persoalan seperti apa, karena begitu beliau selesai gubernur, saya juga mengundurkan diri dari DPR RI. Saya fokus untuk merawat beliau, membesarkan anak-anak. Sehingga ketika pada saatnya ini, wallahu alam semua skenario-nya Allah. Kemudian saya juga banyak berdiskusi dengan Pak Hairul Naim, karena Pak Hairul Naim ini adalah sahabat kental beliau almarhum, yang saya yakin juga memahami tentang ide pemikiran almarhum Bapak Zulkifli Nurdin. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Hairul Naim bahwa saya sendiri memang telah berpindah partai. Hal itu sesungguhnya melalui proses yang juga tidak sebentar, Bapak Ibu sekalian. Ada waktu sekitar 1,5 tahun untuk saya memikirkan itu. Dan terus terang sebetulnya dari Pak Zulkifli Hasan, Pak Hatta Rajasa, dan Mas Sutrisno Bahir menahan saya untuk tidak keluar dari partai. Tapi kemudian saya jelaskan tentang persoalan-persoalan yang ada, dan saya sampaikan bahwa walaupun saya sudah tidak di Partai Amanah Nasional, bahwa cita-cita untuk umat itu akan selalu menjadi tujuan saya. Bahwa ketika waktu itu juga saya berdiskusi dengan para guru ngaji saya, yang notabene adalah para guru ngajinya almarhum Bapak Zulkifli Nurdin dan ayah saya sendiri. Kemudian yang menjadi titik tolaknya adalah, Ratu, tujuan kamu ini untuk apa? Dan tujuan saya bilang saya ingin membangun, saya ingin ikhtiar, saya ingin meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Zulkifli Nurdin, bermanfaat buat masyarakat banyak. Jadi tujuannya dikembalikan kepada nawaitunya untuk apa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, walaupun saya notabene sekarang berada di partai PDI Perjuangan, saya akan tetap menjadi seorang Ratu Munawaroh yang mempunyai cita-cita untuk tetap bisa berbuat untuk umat, tetap bisa berbuat untuk Provinsi Jambi ini dengan satu yang selalu saya pikirkan, bahwa apakah Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan, bahwa apakah Allah akan memberikan petunjuknya kepada saya. Bapak Ibu dan Ketua Umum beserta Ibu yang saya hormati,
tentu akan ada banyak ruang untuk kita bisa berdiskusi ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Hairul telah mengundang kami untuk kapan-kapan kami bisa hadir di majelis taklim yang mulia ini, di taman-taman surganya Allah ini. Tentu saya sangat menyambut dengan baik karena saya sendiri seorang yang sangat fakir ilmu, harus banyak belajar, harus banyak menimba ilmu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Apalagi dengan kondisi saya yang kemudian ingin turut membangun Provinsi Jambi, tentunya memerlukan banyak sekali masukan, banyak sekali pertimbangan, ide, nasihat agar apa yang saya lakukan senantiasa dalam koridor yang benar. Dan terus terang di satu sisi saya seringkali termenung apakah saya sudah di jalan yang baik dan benar. Kenapa kemudian itu menjadi sebuah proses perenungan yang senantiasa saya pikirkan dalam setiap harinya. Karena saya tahu persis 10 tahun mendampingi Bapak Zulkifli Nurdin selaku Gubernur Jambi, itu godaannya sangat luar biasa. Seseorang yang dikasih kewenangan, banyak sekali godaannya, dan saya tahu persis saya harus kuat untuk itu. Dan tentunya salah satu sumber kekuatan itu adalah berasal dari doa-doanya para cendekiawan, para ulama, para habaib. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, proses untuk yang sedang kami lakukan saat ini adalah kami juga sedang menyusun visi dan misi beserta Bapak C. Endra. Saya memasukkan semua apa yang saya ketahui tentang ide-idenya Bapak Zulkifli Nurdin, dan tentunya salah satu yang menjadi titik fokus bagi kami adalah tentang masalah pendidikan. Karena kami melihat bagaimana dulu, saya masih ingat betul sewaktu Bapak Zulkifli Nurdin diberikan amanah tersebut, beliau sangat kesulitan untuk mendapatkan staf-staf yang bisa mempunyai semangat yang sama, pemikiran yang sama untuk membangun Provinsi Jambi ini. Barangkali itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dukungannya, mohon doanya, dan mohon saya senantiasa diberikan nasihatnya, sehingga apa insya Allah yang menjadi hajat kami, niat kami untuk membangun Provinsi Jambi ini menjadi sebuah hajat bersama. Terus terang ada sebuah kadang pemikiran di hati saya, apakah orang akan berpikir dengan saya tidak di-PAN masuk ke PDI, orang akan berpikir bahwa itu adalah sebuah ambisi. Tapi saya pikir kembali lagi ada dua hal yang dilakukan ketika seseorang melakukan sebuah perubahan politik. Satu, mungkin memang akan diartikan ambisi, tapi bagi saya sendiri saya memilih opsi yang kedua, bahwa inilah jalan bagi saya untuk bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan agar Provinsi Jambi ini menjadi sebuah provinsi, seringkali saya ulangi, sebuah provinsi yang terhormat, karena memang Jambi mempunyai banyak sekali faktor untuk dihormati oleh semua kalangan, dan masyarakat Jambinya harus bangga menjadi sebuah komunitas penduduk yang juga terhormat. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.